panen satu musim. Salam porang Sleman boy, panen satu musim dengan menggunakan akal sehat ilmu pertanian. Video ini diambil di Medan tanggal 10 Maret 2022 adalah tempat porang Sleman boy budidaya porang di daerah Kuala Namu, Pasar 6. Ini MDPL 8 meter. Saya ulangi lagi, MDPL 8 meter di atas permukaan laut. Nah, kita menanam di sini di Pasar 6 ini, di Kuala Namu ini, Kuala Namu Pasar 6 dekat bandara, MDPL 8 meter di atas permukaan laut, dengan bibit dua jenis, satu bibit kata, dua bibit umbi. Semua ini bibit yang kita bawa dari porang Sleman boy, dari Sleman asalnya, tidak ada dari 100%, dari porang Sleman boy. Kita menanam ini tanpa naungan, jadi kita menganalisa. Setelah kita analisa lahan di Medan, tanahnya cukup subur, tetapi tantangannya adalah panas terik matahari. Jadi dengan panas terik matahari ini, maka kita juga menganalisa bagaimana porang itu bisa tumbuh semaksimal mungkin. Nah, ini kita tanam bulan 10, di pertengahan bulan 10 atau pertengahan Oktober 2021. Pada saat bulan Oktober tersebut, itu Medan, umumnya Medan Sumatera Utara, teman-teman petani porang di sana sudah banyak yang sudah tanam, malah sudah bertumbuh, sudah bertumbuh porang mereka itu, teman-teman di sana sekitar 30 cm, ada yang lebih. Tingginya pertumbuhan porang mereka. Kita menganalisa cuaca pada saat itu di Medan untuk tahun 2023. Kita putuskan kita menanam di pertengahan Oktober. Nah, kalau dilihat dari panasnya itu, panasnya kota Medan luar biasa. Tapi inilah pertumbuhan hasil analisa kita di Medan. Nah, ini seperti inilah pertumbuhan kakaknya. Kalau tanaman porang ini sekitar 1 bulan lagi tumbuh, bisa hidup, maka kita akan mengalami kesuksesan dalam tahap awal di Medan. Kemudian jenis tanah di sini yang kita tanam ini ada dua jenis. Satu, tanah berpasir, dicampur presentasi tanahnya lebih banyak dari pasir. Kedua, presentasi pasirnya lebih banyak dari tanah. Maka kita analisa lagi jenis kompos apa yang cocok untuk di lahan-lahan seperti ini. Maka kita lakukan pengomposan di Medan supaya bisa tahan terhadap tanaman porang. Apabila sudah tumbuh nanti tahan menghadapi sinar matahari. Nah, walaupun ini belum 100% maksimal, tapi kalau lihat dari pertumbuhannya di MDPL 8 meter di atas permukaan laut, ini cukup berhasil. Nah, contoh lahan ini berpasir, ini sekitar 85-90% pasir, baru 15-20 itu tanah. Nah, jadi makanya pertumbuhannya agak kurang bagus. Mungkin tahun-tahun berikutnya akan dianalisa lagi kompos apa yang cocok sehingga porang tersebut maupun di pasir maupun presentasi pasirnya lebih tinggi maupun presentasinya tanahnya lebih tinggi, maka tanaman porang yang akan ditanam, yang akan tumbuh, akan lebih nyaman tumbuh. Jadi tantangannya di Medan itu terik matahari. Jadi nanam porang ini bukan asal tumbuh,
Jadi saran saya bagi teman-teman Sumatera Utara atau Medan, saya juga orang Medan, jangan mau mendengar atau mendengar informasi nanam porang cepat-cepat. Kita harus analisa segi ekonomisnya. Nah, sekarang Medan itu Januari, Februari sudah banyak yang panen. Nah, sekarang harusnya sudah layak dijual, tapi tidak ada pembelinya. Nah, jadi kita usahakan nanam porang itu panennya itu di bulan 7, di bulan 8. Nah, itu sebagai tantangan kita. Jadi kita menanam porang itu dilihat dari segi bisnisnya. Nah, ini pasirnya. Nah, ini lihat ini. Ini mungkin di atas 90% ini pasir daerah ini, ada 4 rantai ini. 4 rantai. Jadi pada teman-teman yang di Medan, menanam porang itu bukan hebat-hebatan tumbuh, bukan. Jangan terbujuk rayu dengan oknum-oknum penjual benih yang tidak bertanggung jawab. Jadi dia katakan ya informasi-informasi itu ada di Medan lah, saya yakin itu. Jadi buktinya saat ini di bulan Maret ini, di bulan Maret belum ada di Pulau Jawa aja, belum pabrik aja belum buka. Jadi saran saya usahakan panennya itu di bulan Juli atau Agustus. Jadi ambil mundur ke belakang ya, paling cepat kalau saran saya itu nanam porang itu kalau bibit gata di bulan Oktober, kalau bibit umbi November dan Desember. Nah, itu kalau bagi pemula ya, supaya kita menanam porang itu dapat menambah ekonomi di dalam keluarga kita masing-masing. Nah, ini daerah-daerah pasir ini, mungkin 90% ini pasirnya. Jadi presentasi pasirnya lebih tinggi dari tanah. Nah, gembur-gembur, tapi kalau ada api, apabila matahari terik, ini pasir sangat panas. Ini sangat panas. Jadi ada tumbuh begini juga kami sudah merasa bersyukur. Mungkin di tahun tanam 2022 ini akan kami tingkatkan lagi komposnya. Nah, yang kita lihat ini adalah jenis bibit dari umbi. Nah, ini umbi di tanggal 10 Maret ini sudah mulai proses dorman. Ini pun kami tanam di bulan 10 ini. Di bulan tanam Oktober 2021. Nah, jadi kendalanya di pasir ini salah satunya apabila ada angin yang kencang, maka pohon porang itu akan mudah tumbang atau roboh. Akan mempengaruhi kepada akarnya sehingga mempengaruhi ke daunnya. Sehingga kita ini sebenarnya terlambat ini membuat pagarnya atau cagaknya terlambat, tapi daripada tidak sama sekali lebih bagus terlambat. Nah, ini juga bibitnya dari Sleman kita bawa. Nah, kalau dilihat dari pertumbuhannya pertama sangat bagus sekali. Nah, ini juga di pasir juga, ini di pasir. Mungkin ini pasirnya di atas 50% pasir, 50% tanah. Nah, saya rasa kalau masih 50% pasir, 50% kandungan tanahnya masih layak lah untuk porang. Nah, tapi kalau dia presentasi pasirnya lebih tinggi dari tanahnya, itu harus mempunyai keahlian khusus atau pengalaman khusus di dalam budidaya porang. Nah, kita lihat ini kita sudah mengalami dorman. Jadi kalau ini dormannya di bulan Maret atau April total, maka kita panen di bulan Juni. Nah, jadi dorman batang dulu di April, dorman akar di Mei, maka kita akan dipanen di Juni. Seluruh pabrik sudah melakukan pekerjaan atau membuka atau membeli. Jadi saat ini kita teman-teman dapat informasi dari teman dari Medan bahwa harga porang belum ditetapkan oleh pabrik dan pemerintah. Nah, ini kita lagi memperbaiki agar untuk porang atau untuk mencegah supaya jangan terlalu
supaya jangan roboh. Nah, inilah kalau dia salah satu kerja tambahan kalau kita melakukan budidaya porang dengan bibit umbi ini dengan pola intensif. Jadi kalau menurut saya, maaf Pak Dokter Sumarwoto, salah satu peneliti porang dan tenaga ahli di P3N Indonesia. Nah, kalau saya ini bilang Pak Idris itu adalah super intensif. Tapi kalau dia ngomong sama temannya, Pak Idris itu gila katanya. Karena apa? Nah, karena saya menanam porang itu harus memikirkan berapa biaya yang diberikan dan berapa biaya yang diberikan, berapa hasil yang didapat. Oke, terima kasih. Sampai ketemu untuk teman-teman, khususnya petani porang Sumatera Utara dan khususnya Indonesia. Salam porang Sleman Boy, panen satu musim dengan menggunakan akal sehat ilmu pertanian.